Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO. Renungan kita malam hari ini dengan judul Kisah Uskup John Selwyn. John Selwyn yang menjadi uskup di Pasifik Selatan dikenal karena kemampuan bertinjunya sewaktu kuliah di universitas. Pada suatu kesempatan setelah menjadi uskup, ia harus mengucapkan kata-kata peringatan keras dan teguran kepada seseorang yang pindah ke agama lain. Orang itu mengepalkan tinjunya dan menghantam wajah sang uskup dengan keras karena ia tidak bisa menerima teguran sang uskup. Sebagai respons, John Selwyn hanya melipat tangannya dan menatap wajah orang itu. Dengan lengannya yang sangat kuat dan kepalan tinju yang sangat besar, sebenarnya ia dapat dengan mudah merobohkan orang itu. Namun, ia malah menunggu pukulan berikutnya dengan tenang. Itu tidak tertahankan bagi penyerangnya. Malu dan akhirnya ia melarikan diri ke dalam hutan. Bertahun-tahun kemudian sang uskup sakit parah. Jadi ia pulang ke daerahnya atau ke negaranya. Pada suatu hari, orang yang telah memukulnya datang kepada pengganti sang uskup untuk minta dibaptis menjadi pengikut Kristus. Yakin akan keputusan pertobatannya, si uskup itu bertanya, nama baru apa yang ingin disadangnya sebagai seorang Kristen? Panggil saya John Selwyn, jawab orang itu, karena dialah yang telah mengajar saya. Seperti apakah Kristus itu? Saudara pendengar setia Senandika Gembala GKO, pesan singkat untuk kita malam hari ini. Dari sebuah ketaatan kecil pada panggilannya mendefinisikan akan panggilan hidupnya yang sesungguhnya dan seutuhnya. Tidaklah mudah jika kita diperhadapkan pada situasi yang sedemikian seperti dialami John Selwyn di atas, jika kita memikirkan hal itu dari sudut pandang dunia. Tetapi bagi Kristus tidaklah demikian adanya. Uskup John Selwyn telah belajar dan menghidupi apa yang pernah Yesus Kristus alami sewaktu masih di dunia. Dia pernah ditolak di daerahnya Nazaret hingga ia disiksa dan berakhir di kayu salib. Ketaatan pada panggilan dan keserupaan emosi dan ego dalam Kristus menolong kita untuk tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua
dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam, Shalom.